Di sini, kita akan membahas mengenai konsep sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah. Konsep berpikir sejarah yang akan dibahas meliputi kronologis, periodisasi, diakronis, dan sinkronis. Yang pertama adalah konsep kronologis. Secara ilmu asal-usul bahasa, kronologi berasal dari bahasa Yunani kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Sedangkan pengertian dari konsep kronologis itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah yang sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Oleh sebab itu, cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Berpikir kronologi sangatlah penting agar terhindar dari anakronisme sejarah. Lantas, apa itu anakronisme? Anakronisme adalah ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Kronologi juga dapat membantu kita untuk membandingkan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama. Contohnya, pada Agustus tahun 1945, dalam Perang Dunia II, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan kekalahan Jepang. Peristiwa ini beriringan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Konsep berpikir kronologis memiliki cara berpikir seperti 1. Mempelajari kehidupan sosial secara menunjang dan berdimensi waktu. 2. Memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. 3. Menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu kehidupan. 4. Menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Dan 5. Digunakan dalam ilmu sejarah. Contoh lain akan penerapan pemikiran kronologis ini adalah seperti kronologis kedatangan Spanyol dan Portugis ke Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1511, Portugis mendarat di Malaka, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian pada tahun 1512, Portugis telah berhasil menduduki Maluku. Pada tahun 1521 pula, Spanyol tiba di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Sebastian de Elcano. Yang terakhir, pada tahun 1529, dilakukan Perjanjian Saragossa yang berisi pembagian kekuasaan antara Portugis dan Spanyol. Kronologi berarti sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai urutan waktu, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan waktunya, atau bahkan berbalik urutan waktunya. Oleh sebab itu, dalam mempelajari sejarah, agar kita mendapatkan pemahaman yang baik, kita perlu memperhatikan urutan-urutan kejadiannya atau yang disebut kronologisnya. Yang kedua merupakan periodisasi sejarah. Peristiwa masa lalu yang kompleks pada setiap masa perlu diklasifikasi berdasarkan bentuk serta jenis peristiwa tersebut. Klasifikasi dalam ilmu sejarah menghasilkan pembagian zaman, periode, dan babakan waktu atau masa. Dalam periodisasi, terdapat serialisasi rangkaian babakan menurut urutan zaman sehingga dapat dikenali semangat di setiap zaman. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani periode yang berarti babak, masa, atau zaman. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Periodisasi merupakan konsep penting dalam mempelajari sejarah karena akan mempermudah kita memahami setiap peristiwa sejarah. Periodisasi juga dapat dipahami sebagai
salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman, atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Periodisasi atau pembangunan babakan waktu merupakan inti cerita sejarah. Periodisasi dibuat dengan tujuan agar dapat diketahui ciri khas atau karakteristik kehidupan manusia sehingga mudah dipahami. Melalui periodisasi dapat diketahui perkembangan kehidupan manusia, kesinambungan antara periode yang satu dan periode berikutnya, terjadinya fenomena yang berulang, dan perubahan dari periode awal sampai periode berikutnya. Pembabakan masa dalam periodisasi disusun dengan menggunakan dasar 1. Perkembangan peradaban, 2. Segi kebudayaan, 3. Agama yang masuk di Indonesia. Sukanto dalam seminar tersebut berpendapat bahwa periodisasi hendaknya disusun berdasarkan ketatanegaraan, artinya bersifat politik. Menurut Sartono Katebidjo, dasar periodisasi sejarah adalah derajat integrasi yang dicapai di Indonesia pada masa lampau. Sekali lagi, sebagai contoh periodisasi sejarah Indonesia adalah pembagian masa, yaitu masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan seterusnya. Periodisasi dalam penulisan sejarah tergantung pada jenis penulisan sejarah yang akan dilakukan. Periodisasi dapat dilakukan berdasarkan perkembangan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Berdasarkan perkembangan politik, periodisasi dapat dilakukan berdasarkan raja-raja yang memerintah di suatu daerah. Berdasarkan perkembangan sosial ekonomi, periodisasi dapat dilakukan dengan pembagian sejarah berdasarkan sistem mata pencaharian. Periodisasi adalah pembagian atau pembabakan peristiwa-peristiwa lampau yang sangat panjang menjadi beberapa zaman. Dalam kenyataan sejarah yang sebenarnya, tidak dikenal adanya periodisasi sejarah, karena pada hakikatnya, peristiwa-peristiwa sejarah saling berkesinambungan satu dengan lainnya dan tidak terputus dalam suatu periodisasi. Penyusunan periodisasi tujuan untuk memudahkan mempelajari sejarah, memahami peristiwa-peristiwa sejarah secara kronologis. Periodisasi merupakan pembagian zaman atau periode atau masa berdasarkan ciri-ciri budaya yang kuat. Tujuan para ahli sejarah menyusun periodisasi adalah untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan mengenai sejarah manusia, mengingat masa sejarah terlalu panjang untuk diceritakan rentang waktunya. Yang ketiga adalah diakronik. Pengertian diakronik atau diakronis adalah sesuatu yang melintas melalui dan melampaui dalam batasan waktu. Pengertian diakronik dalam peristiwa sejarah merupakan sesuatu yang melintas melalui atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Diakronik memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya. 1. Memanjang, berdimensi waktu. 2. Terus bergerak, hubungan kausalitas. 3. Bersifat naratif, berproses dan bertransformasi. 4. Bersifat dinamis. 5. Lebih menekankan pada proses durasi. Dan 6. Digunakan dalam ilmu sejarah. Diakronis berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu dan bersifat historis. Asal diakronis sendiri adalah berasal dari bahasa Latin, dari kata dia dan kronos. Dia artinya melalui dan kronos artinya waktu. Topik sejarah yang diakronik misalnya adalah sejarah kerajaan Kutai pada abad ke-4 hingga abad ke-14. Kemudian sejarah Mataram kuno dari abad ke-8 hingga abad ke-10. Judul-judul tersebut sengaja diberi penanda waktu, semata-mata untuk menunjukkan sifatnya yang diakronik, yakni lebih mengutamakan dimensi waktu. Konsep berpikir diakronis dalam sejarah bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses pengembangan peristiwa. Berpikir diakronis dalam sejarah
artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam tuntutan waktu yang panjang, tetapi terbatas pada ruang. Berpikir diakronis mementingkan proses suatu peristiwa sejarah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah merupakan suatu kumpulan peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi tersebut dibatasi oleh waktu. Tujuan konsep berpikir diakronis adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses pengembangan peristiwa tersebut. Cara berpikir diakronik mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam sejarah. Berpikir diakronik menuntun kita untuk melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Contoh lain peristiwa yang dilihat dari konsep diakronis adalah masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1359. Yang kedua, Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Yang ketiga, penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 hingga 1945. Kemudian yang keempat, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Konsep diakronis melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan banyak bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah, manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakatnya dari zaman ke zaman. Yang terakhir adalah sinkronis. Definisi dari sinkronis dalam sejarah berarti berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Cara berpikir sinkronis ialah dengan memahami suatu peristiwa di suatu tempat dalam kurun waktu yang sama. Dengan berpikir sinkronis, kita dapat memahami peristiwa sejarah secara horizontal atau meluas dengan melihat suasana yang terjadi pada suatu peristiwa, bukan hanya tahu peristiwa secara kronologi atau berurutan. Ciri-ciri konsep sinkronis diantaranya adalah mengkaji pada masa tertentu, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya atau karakternya, bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian lebih sempit, memiliki sistematis yang tinggi, serta bersifat lebih serius dan sulit. Contoh penerapan konsep sinkronis adalah sebagai berikut. Yang pertama, suasana Jakarta di saat pembacaan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Yang ketiga, suasana pada saat tragedi G30S. Secara etimologis, kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Dalam KBBI, sinkronis diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronis artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Lebih lengkapnya, dapat dijelaskan bahwa konsep sinkronis dalam sejarah adalah cara mempelajari atau mengkaji pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Berbeda dengan cara berpikir diakronis, berpikir sinkronis, kita hanya menganalisis suatu peristiwa tertentu. Berpikir sinkronis menuntut untuk menerangkan suatu peristiwa secara mendalam yang dikaji dari segi politik, ekonomi, atau sosial budaya. Dengan kata lain, berpikir sinkronis adalah menganalisis suatu peristiwa masa lalu yang ditinjau dari berbagai aspek dengan bantuan konsep-konsep dan teori-teori dari berbagai cabang ilmu sosial lainnya.